pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Raditya Dimas, di mata kuliah Analisis Perancangan Kerja. Jadi, seperti yang sebelumnya, sudah pernah kita ketemu membahas elementar bricks, ya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai basic dari analisis perancangan kerja, di mana kita akan membahas mengenai production dan juga value added. Oke. So, langsung saja kita masuk ke materi. So, hari ini kita akan membahas production process, productivity, and added value. So, ada beberapa outline yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sistem input-output dalam produksi. Yang kedua adalah konsep tentang produktivitas, nilai tambah, dan juga cara meningkatkannya, how to improve, ya. Dan yang ketiga adalah ergonomi, sistem manusia mesin, dan juga analisis perancangan kerja. So, cukup banyak. Seperti kemarin akan saya bikin part by part untuk menjelaskan materi hari ini. So, let's get it on. Yap, saya awali terlebih dahulu mengenai perkembangan atribut kompetisi. Okay? Jadi di sini digambarkan yaitu dari tahun ke tahun atribut untuk memenangkan atau berkompetisi dalam sebuah pasar, gitu ya, itu berubah. Ya. So, yang pertama, kita lihat di tahun 1800-an, di abad 18 ya, di mana perang yang terjadi adalah perang harga. Oke, perang terjadi adalah perang harga. Kemudian bergeser mulai ke abad 19, di awal abad 19, 1960, perangnya bukan lagi mengenai harga, tapi perangnya sudah mengenai kualitas. So kualitas yang menjadi tolak ukur, gitu ya, tolak ukur di pasar, mana yang lebih berkualitas, itu yang akan menjadi rujukan. Ya. Beralih 10 tahun kemudian, menjadi delivery. Kalau sebelumnya quality, sekarang delivery. Siapa yang bisa memberikan delivery paling cepat, paling fleksibel, gitu ya, baik dari cara pengiriman maupun cara pembayaran, dia yang akan dipilih, gitu ya. So, kalau teman-teman pernah dengar drive-thru atau delivery, gitu ya, takeaway delivery, seperti pizza, sekarang banyak ya selain makan pizza, nah itu adalah sebuah terobosan dalam pengiriman, gitu ya. Yang sebelumnya kita harus visit atau datang ke tokonya, sekarang kita bisa calling dan mereka akan mengantarkan pesanan kita, delivery. Okay. Yang berikutnya adalah flexibility atau responsiveness, ya. Tadi sempat saya singgung sedikit mengenai flexibility di tahun awal 1980-an hingga 1990, gitu ya. Responsiveness dan flexibility ini menjadi hal yang penting, gitu ya. Responsiveness artinya apa? Jadi kalau seandainya kita mau beli komputer 10 unit, tapi macam-macam nih speknya, gitu ya. Ada yang speknya pakai prosesor Core i5, ada yang pakai Core i3, ada yang pakai Core i7, gitu ya. Dulu zaman kita beli itu kita nggak bisa custom seperti itu. Kita membeli sesuai keinginan kita nggak bisa. Karena biasanya toko sudah menyediakan barang A dengan spek tertentu, ya sudah kita mau nggak mau membeli hal tersebut. Nah, tapi mulai tahun 1990-an, hal ini dimungkinkan, gitu ya. Nah, ada satu istilah namanya mass customization, ya. Mungkin kemarin sudah sempat saya singgung juga di materi yang pertama, bahwa kita bisa mengcustom sesuai dengan pilihan kita, tapi dalam jumlah banyak, teman-teman. Nah, itu disebut mass customization. Dan itu menjadi tolak ukur kompetisi, ya, tolak ukur kompetisi di tahun 1990-an. Berikutnya di tahun 2000-an sudah mulai bergeser lagi, tidak hanya berhenti di flexibility atau responsiveness, innovation menjadi hal yang penting. Teman-teman tentu masih ingat tiba-tiba muncul seseorang yang membuat produk dengan logo apel tergigit, ya, apel yang sudah tergigit. Kemudian mereka meluncurkan sebuah smartphone yang orang-orang pada zaman itu bahkan belum kepikiran gitu kalau mereka itu butuh sebuah produk gadget yang seperti itu. Oke, artinya apa? Artinya mereka bisa melakukan inovasi. Ya, inovasinya adalah tidak hanya berhenti pada produk yang dikembangkan, tidak berhenti di produk yang baru, gitu ya,
tapi mereka menghadirkan produk yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh sisi customer. Hingga akhirnya setelah melihat produk tersebut, customer akan berbicara seperti ini. Oh iya ya, ternyata butuh ya kita produk seperti itu. Nah, itu adalah kunci sebuah inovasi. Ya, oke. Saya lanjutkan. Industri adalah lokasi tempat di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan. Oke. Di sini ada sebuah figures di mana industri di tengah, sebelah kiri adalah land, sebelah kanan adalah capital, yang sebelah atas adalah labor. Ya. Di sini didefinisikan bahwa industri adalah lokasi atau tempat di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan. Oke. Di mana untuk melakukan sebuah proses, ya, proses produksi dalam sebuah industri, kita membutuhkan berbagai macam aspek, teman-teman. Yang pertama adalah lab. Tentu kita harus tahu di mana tempat pabrik atau industri kita akan berdiri. Ya, kita harus punya labnya. Kalau kita nggak punya labnya, kita sewa labnya. Gitu ya. Contoh di Surabaya namanya SIA. Surabaya Industrial Estate Region. Jadi di situ kumpul berbagai macam industri di mana lahannya kita pinjam lahannya sih punya SIA, gitu ya, untuk mendirikan pabrik. Bisa. Kalau teman-teman punya land banking, teman-teman punya lahan sebelumnya, so it's good, gitu ya. Maka teman-teman tidak perlu menghabiskan uang untuk menyewa tanah, gitu ya. Teman-teman sudah punya tanah, teman-teman tinggal bangun fasilitas di atasnya. Berikutnya adalah capital. Capital ini juga penting karena capital adalah modal kita untuk melakukan sebuah usaha. Ya, melakukan sebuah usaha. Kemudian dan yang tidak kalah penting adalah labor. Ya, siapa yang akan bekerja di tempat kita? Ya, orang-orang seperti apa, keahlian seperti apa, gitu ya, yang akan bekerja di tempat kita. So, di bawah adalah aktivitas produksi adalah sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merubah masukan dalam kurung input. Ya. Biasanya kalau kita di teknik industri kita biasanya menyebutnya dengan input. Kita jarang menggunakan istilah masukan. Ya. Jadi material yang kita gunakan di awal kita sebut dengan input. Ya. Menjadi produk keluaran atau dalam kurung output yang memiliki nilai tambah. Ya. So, berikutnya. Nah, dalam proses produksi kita juga mengenal yang namanya istilahnya black box. Ya, black box itu adalah di sini diartikan ada beberapa ya. Pertama adalah formulasi problem yang menjadi tanggung jawab profesi teknik industri. Ya, TI bukan teknologi informasi ya, di sini adalah teknik industri. Berikutnya terjadinya proses transformasi, teman-teman, fisik dan non fisik. Paling mudah kita menjabarkan atau menganalogikan proses transformasi itu seandainya kita sebagai input kita punya tepung, sebagai luarannya menjadi roti, gitu ya. So terjadi transformasi bentuk, ya, yang semula bentuknya adalah bubuk tabur, gitu ya. Tepung setelah ditambah dengan berbagai macam ingredients hingga output akhirnya adalah roti. Sehingga itu ada namanya proses transformasi, perubahan bentuk. Ya, yang paling mudah kita telusur dari fisiknya. Oke. Kemudian proses nilai tambah. Oke. Seperti apa Pak proses nilai tambah? Misal saya bicara coklat, teman-teman. Oke. Coklat itu kan kalau dalam pabrik, coklatnya adalah bentuknya cair, teman-teman. Gitu ya. Bentuknya cair, kemudian diproses lagi, gitu ya, diproses transformasi menjadi nanti menjadi coklat batangan, menjadi coklat yang bentuknya kecil-kecil, gitu ya. Nah, awalnya dari cairan nih. Nah, proses nilai tambahnya di mana? Proses nilai tambahnya adalah dari cairan tersebut, teman-teman. Itu namanya pasta coklat. Oke, namanya pasta coklat. Pasta coklat itu kemudian kita tambahin berbagai macam bahan tambahan, gitu ya. Ada perasa, gitu ya. Kemudian ada misal ada pengawet, ada pemanis, gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan cashew, gitu ya, atau dengan kacang, atau dengan almond, gitu ya, atau dengan berbagai macam yang lain lah ya. Ada buah juga, gitu ya. Nah,
itu adalah proses nilai tambah, teman-teman. Di mana kalau misalnya kita cuma menjual pasta coklat, tidak kita apa-apakan, harganya akan lebih rendah daripada coklat pasta tadi, kemudian kita tambah berbagai macam ingredients, kemudian kita bentuk dalam batangan, tapi kita jual harganya bisa lebih mahal daripada harganya awalnya. Nah, sehingga terjadinya proses penambahan berbagai macam bahan tadi itu yang kita sebut dengan proses nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah, dimungkinkan coklat tadi bisa memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada produk sebelumnya. Itu adalah proses nilai tambah. Berikutnya adalah aktivitas produktif dan non-produktif. Jadi dalam dunia analisis perencanaan kerja, produk aktivitas terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang aktivitas produktif, ada yang aktivitas non-produktif. Oke. Bahkan kita mengenal istilahnya seven ways atau seven form of waste, ya. Nah, semua hal ini itu yang kita sebut menjadi sebuah black box, gitu ya. Jadi masing-masing industri pasti memiliki black box-nya masing-masing, gitu ya. Nah, di sebelah kiri ada input, kemudian di sebelah kanan ada finished goods output, ya. Jadi bentuk keluarannya adalah finished good, jadi produk akhir. Ada beberapa industri yang outputnya bukan finished good tapi half finished goods, gitu ya. Jadi dia masih bisa digunakan untuk industri lain supaya memiliki atau bermuara ke produk akhir yang lainnya, ya. Nah, di sini dicontohkan sudah sampai finished goods. Nah, selain muncul finished good, muncul juga namanya waste, ya. Dalam sebuah industri pasti ada yang namanya waste, gitu ya. Gampangannya aja teman-teman, kalau ada yang rumahnya di Gresik, gitu ya, kita lewat pabrik semen atau kita lewat pabrik pupuk, gitu ya, biasanya ada cerobong asapnya. Nah, asapnya itu juga termasuk salah satu waste dari proses produksi, ya. So, berikutnya, nah ini adalah contoh yang lebih kompleks, ya, sistem input output dalam proses produksi. Misalnya di sini dicontohkan, nah ini contohnya kebanyakan contoh jasa, ya. Ada hospital, ada bank or insurance, ada transportation, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah inputnya, ada material, ada human, ada equipment, ada information, ya. Information ini juga salah satu bentuk dari inputan kita dalam proses produksi, teman-teman, ya. Kemudian ada value added, ada transformation process, ya. Di akhir bisa berbentuk finished good atau barang jadi, juga bisa berbentuk services, ya. Kalau bentuk proses produksinya adalah proses produksi jasa, ya, bukan proses produksi fisik. Kemudian yang tidak kalah penting juga ada waste atau defect. Jadi defect itu adalah produk jadi yang terdapat cacatnya, teman-teman. Nah, itu biasanya kita sebut defect namanya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini contoh siklus sistem produksi. Nah, ini ada proses manajemen, ada proses produksi. Nah, ini tadi kalau dibandingkan sebelumnya, di sini tidak terlihat, ya, proses manajemennya, ya. Padahal proses manajemen itu juga sesuatu yang penting dalam sebuah industri, ya. Oke, di sini ada physical and economic criteria for evaluating production system. Oke, di sini ada physical, kemudian ada yang sifatnya ekonomik, ya, ada yang measurable, ada yang intangible. Contohnya apa? Contohnya, ya, physical nih. Physical itu apa saja? Ada labor efficiency, ada material utilization. Material utilization itu adalah seberapa optimal kita menggunakan material yang ada, gitu ya. Jadi kalau bisa scrap-nya sedikit, waste-nya sedikit, gitu ya. Tapi material itu kita gunakan semaksimal mungkin. Ada juga energy utilization. Jadi sejauh mana kita bisa memaksimalkan energi yang kita miliki. Nah, dari hal-hal tadi, coba kita bawa ke measurable dan intangible. Kalau kita bicara measurable, maka faktor-faktor yang ada itu merupakan faktor-faktor yang bisa diukur, teman-teman, ya. Kalau intangible, faktor-faktornya itu tidak bisa diukur secara pasti, karena di situ ada segmen kualitatif yang juga andil di dalamnya, gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau measurable ada labor cost,
uang yang kita keluarkan untuk bayar karyawan berapa. Kemudian energy cost, uang yang kita keluarkan untuk bayar PLN, bayar PDAM itu berapa, gitu ya. Nah, kalau yang intangible adalah di sini contohnya poor selection of suppliers, parts and or materials, gitu ya. Jadi keputusan kita yang salah, gitu ya, dalam menentukan supplier, keputusan yang kita kurang tepat dalam menentukan material yang akan kita gunakan, itu adalah faktor intangible di situ teman-teman. Karena tidak semuanya bisa kita kuantitatifkan. Di sana ada aspek kualitatif. Padahal kita sudah janjian misal sama suppliernya, tapi suppliernya bleset, gitu ya. Suppliernya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. It happens, it happens. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke what is productivity. Oke, kita akan masuk ke what is productivity. Untuk segmen ini akan saya bahas di video berikutnya. Ya teman-teman ya. So, thank you sudah stay tune di part pertama ini. Kita akan lanjut ketemu di part yang kedua. Oke, bye-bye.